Mereka bilang jangan mengejar duniawi, harus mengejar akhirat, tetapi mereka juga pulang pergi pakai Pajero, pakai Alphard. Malah saya pernah datang ke suatu kajian yang di kajian itu jam 7 dimulainya, tapi si ulama tersebut datang itu jam 12 malam. Jengkel sekali ya, pas si ulamanya datang saya langsung pergi karena saya jengkel sekali gitu, karena dia tidak bisa menghormati waktu yang saya punya gitu. Para ulama kita itu udah matlat gitu kan ya, datang ke pengajian tersebut, dan sekalinya dia ngomong atau sekalinya dia ceramah mungkin butuh waktu 15 hingga 30 menitan itu sekali ceramah. Sangat gak worth it gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat konten yang agak sedikit kontroversial, yaitu sini saya akan membahas tentang perilaku-perilaku ulama yang ada di kita dan bagaimana cara dia menyampaikan sebuah pesan kepada umatnya, dan apa-apa saja yang perlu saya kritik untuk para ulama yang ada di Indonesia ini khususnya. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang sering mereka lakukan. Baik, yang pertama yaitu ulama itu kan harus kita tiru atau harus kita ikuti perilaku-perilakunya gitu kan. Nah, karena apa? Karena ada juga yang menyebutkan bahwa ulama itu sebagai penerus Nabi, penerus ajaran-ajaran Nabi. Nah, tapi pada kenyataannya pada masa kini yaitu bahwa ulama-ulama itu malah banyak sekali yang melenceng terhadap ajaran-ajaran Nabi. Katakanlah pada hal yang paling sederhana, yaitu ketika mereka mengadakan kajian atau mereka mengadakan pengajian gitulah. Katakanlah di suatu tempat itu mereka itu udah berjanji gitu. Berjanji untuk datang jam katakanlah jam 7 atau jam 8. Tapi mereka itu selalu aja hampir setiap saat atau mungkin setiap saat ya, mereka tuh sering datang terlambat. Dan terlambatnya juga nggak main-main gitu. Kadang sampai 2 jam, kadang sampai 3 jam, sampai 4 jam. Malah saya pernah datang ke suatu kajian yang di kajian itu jam 7 dimulainya, tapi si ulama tersebut datang itu jam 12 malam. Nah, itu kan udah bukan sebagai contoh gitu kan buat umat gitu kan. Karena apa? Karena keterlambatan itu. Tapi kalau saya ngomong begini, mereka itu akan mengelak gitu. Karena kan si ulama tersebut itu kan banyak banyak agenda ke sana kemari gitu kan. Nah, tapi kan permasalahannya, jika mereka tahu mereka di hari itu banyak agenda ke sana kemari, kenapa mereka bisa menjanjikan jam 7 gitu kan? Harusnya mereka juga bisa memanage waktu dengan benar. Nah, jadi di sini kesalahannya itu mungkin manajemen dari si ulama tersebut itu, atau si ulama tersebutnya juga tidak pandai untuk memanage waktu. Makanya di sini itu mungkin ya, ini mungkin pendapat saya, si umat-umatnya juga menjadi tercontoh gitu. Misalkan datang ke tempat kerja terlambat, misalkan datang ke sekolah terlambat gitu kan. Nah, itu karena apa? Ya, karena mungkin ini ya, mungkin karena mereka juga meniru perilaku ulama yang mereka anut gitu. Lalu misalkan kalau saya mengomentari gini, mereka itu yang fanatik akan keagamaan atau fanatik akan ulama itu, mereka akan bilang kita itu harus suzon kita itu harus husnudzon kepada para ulama gitu. Karena kalau kita bersujon pada ulama, maka kita akan mendapatkan dosa. Padahal di sini tuh saya bukan sujon ya, tapi saya itu merasa jengkel aja gitu, merasa ada yang aneh gitu. Kenapa ya? Saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang fanatik kepada ulama tersebut. Mereka tuh selalu bilang, ya wajar lah mereka terlambat juga karena banyak agenda kesana kemari gitu. Lalu ada yang bilang, ya emang sih ulama ini tuh emang udah biasa gitu, datang jam segini, janjiannya segini, datangnya segini gitu, ya udah biasa gitu. Jadi misalkan kalau di daerah saya, kalau ada acara pengajian atau Isra Mi'raj katakanlah, misalkan di jam tersebut di acara itu jam 5 gitu kan, jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah, para jemaah itu udah tahu bahwa ini acara pasti akan dimulai jam 8, jam 9 gitu, dan mereka sangat memaklumi itu gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu saya tidak bisa memaklumi itu. Kenapa? Karena ini masalah janji gitu. Masalah janji, mereka tidak bisa menepati. Masalah komitmen waktu, mereka tidak bisa komitmen. Lalu masalahnya mereka itu tidak sekali dua kali gitu melakukan hal semacam ini gitu. Nah, tapi di masyarakat gitu itu menjadi hal yang lumrah gitu. Padahal ini harus
harusnya itu bisa diperbaiki gitu. Bukan berarti saya benci pada ulama, tapi saya benci kepada keterlambatan waktu tersebut gitu. Sampai saya pernah jengkel sekali ya, nunggu dari jam 7 si ulama tersebut datang jam 1 malam, dan saya pas si ulamanya datang saya langsung pergi karena saya jengkel sekali gitu, karena dia tidak bisa menghormati waktu yang saya punya gitu. Kan setiap orang itu punya waktu yang berbeda-beda gitu kan untuk menjalani hidup ini gitu kan. Nah, makanya di sini saya ingin mengkritik kepada para ulama-ulama tersebut yang merasa saja ini, yang merasa seperti itu. Ayolah berubah. Mau sampai kapan kalian gitu? Bukan saya berarti benar gitu, tapi saya ingin mengkritik gitu kan. Ya, siapa tahu kalian bisa dikritik atau menerima kritikan-kritikan yang ada di masyarakat, khususnya di umat-umatnya gitu. Saya juga pengikut para ulama-ulama gitu kan. Tapi di poin ini saya akan tekankan bahwa ayolah jangan pernah terlambat lagi gitu. Saya bisa tolerir terlambat sekitar 15 menit, 30 menit gitu kan. Tapi saya nggak bisa tolerir bila keterlambatan itu sampai 5 jam atau 6 jam. Itu udah bukan waktu terlambat lagi itu. Itu namanya udah pengkhianatan kepada komitmen. Lalu yang sering saya temui jika saya berada di suatu kajian yang di acara gelar di masyarakat itu, isi dari ceramah tersebut itu tidak akan jauh-jauh untuk pada kita itu harus mengingat Allah, kita itu harus menjauhi larangan Allah, kita itu harus senantiasa berzikir, berdoa, bersolat, ibadah, zakat, yang gitu-gitu kan. Itu kan menurut saya itu hanya basic banget gitu kan. Semua orang juga pada tahu kalau sholat itu wajib. Semua orang juga tahu bahwa berzikir itu harus. Semua orang juga tahu bahwa sholawat itu baik. Nah, tapi mereka itu terus aja mengulang gitu. Mengulang apa-apa yang sering mereka ucapkan gitu. Padahal ini hal-hal basic. Saya nggak pernah menemukan suatu kajian ulama itu bilang ayo kita membangun masyarakat kita menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik, menjadi lebih cerdas dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan inovasi-inovasi terbaru untuk mengikuti zaman gitu. Nah, saya nggak pernah menemukan ceramah kayak gitu. Ya, ceramahnya juga kita itu jangan mengejar duniawi, kita itu harus mengejar akhirat gitu kan. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan mengikuti. Padahal kita salah gitu kan. Nah, salahnya gimana? Kalian bayangkan aja. Kalau kita mengejar terus-menerus kepada akhirat, nah dunia ditinggalkan, itu juga salah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah nikah nih, siapa yang akan membiayai anak istri kita? Kalau kita hanya mengejar akhirat, tidak mengejar dunia. Lalu salah juga jika kita mengejar dunia terus-menerus dan akhirnya tinggalkan. Nanti kita mau bawa bekal apa ke akhirat gitu kan? Nah, ini yang salahnya itu ulama-ulama tuh banyak yang bilang gitu. Kita harus tinggalkan duniawi, kita itu harus fokus kepada akhirat, nanti dunia akan mengikuti itu kan. Nah, masalahnya juga kan Nabi juga melarang orang atau sahabatnya untuk diam terus di masjid gitu tanpa bekerja sama sekali. Itu kan dilarang sama Nabi gitu kan. Tapi mereka itu seakan-akan apa ya? Seakan-akan buta terhadap hadis tersebut gitu. Mereka bilang jangan mengejar duniawi, harus mengejar akhirat, tetapi mereka juga pulang pergi pakai Pajero, pakai Alphard. Itu apa namanya? Duniawi atau bukan? Itu kan bisa dikejar sama duniawi gitu kan. Nah, lalu jika kita terus-menerus mengejar akhirat tanpa dunia, dan siapa yang bisa bikin masjid? Siapa yang bisa bikin pesantren? Siapa yang bisa bikin jalan? Siapa yang bisa bikin rumah? Atau kita bedah rumah atau renovasi rumah untuk orang yang tidak mampu? Itu siapa? Orang kaya kan? Itu yang mengejar duniawi kan? Jelas dunia aja tidak cukup dan akhirat aja juga tidak cukup. Maka di sini kita itu harus balance gitu kan. Jangan hanya mengejar dunia, jangan hanya mengejar akhirat. Karena yang membuat masjid juga itu kan pasti orang-orang kaya kan. Giliran ada sumbangan atau ada ingin membuat masjid atau pesantren, kita itu minta-minta kepada orang kaya, mohon bantuannya, mohon ininya. Tapi ketika ceramah bilangnya jangan mengejar duniawi, harus mengejar akhirat. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah kebodohan kalau menurut saya ya. Sebuah kemunafikan gitu. Kalau kita hanya dituntut untuk mengejar akhirat tanpa memikirkan dunia gitu kan. Lalu saya pernah ada di suatu kajian, saya pernah mendengarkan bahwa tentang hadis tentang meminta-minta itu haram jika diperuntukkan untuk kemewahan gitu, atau jika diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak
pokok lah intinya gitu. Saya lupa lagi hadisnya hadis apa, cuman saya pernah dengar kajian tersebut. Nah di sini kan dia tuh bilang bahwa meminta-minta itu haram kalau meminta-mintanya itu bukan untuk urusan perut lah katakanlah. Juga boleh katanya kalau meminta-minta untuk hal-hal yang berlebih-lebihan atau kemewahan gitu kan. Nah sedangkan yang terjadi di masyarakat kita itu, para umat itu meminta-minta sumbangan, minta donatur kepada pengusaha di jalanan, minta-minta gitu kan. Untuk apa? Hanya untuk mewujudkan acara, misalkan katakanlah Isra Mi'raj gitu kan. Hanya untuk mewujudkan acara itu gitu. Lalu untuk mewujudkan kemewahan, pamer kemewahan dengan panggung-panggung yang mewah, dengan sound system yang mewah gitu kan, dengan pengajian yang mewah gitu. Jadi seakan-akan mereka itu ingin terlihat bahwa mereka itu ada, bahwa mereka itu mampu, padahal sebetulnya mereka itu gak mampu gitu. Gak mampu karena apa? Ya karena mereka itu minta-minta. Padahal kan jelas di dalam hadisnya juga meminta-minta itu haram. Tapi kenapa masyarakat kita, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita itu kalau soal urusan agama itu bisa menghalalkan hadis tersebut gitu? Itu kenapa? Pernah juga saya tanya kepada si ustaz tersebut yang mengajarkan bahwa minta-minta itu haram, tetapi untuk urusan agama itu halal, itu bagaimana tuh? Nah jadi saya tuh pernah bertanya, Ustaz, misalkan di saya ada yang ingin membuat acara tentang keislaman gitu, lalu si para umatnya itu meminta donatur kepada sana kemari, lalu meminta-minta di jalan, apa itu hukumnya? Nah, si ustadz itu tersebut hukumnya itu adalah boleh kalau untuk urusan agama. Nah di sini dia bilang bolehnya juga tidak pakai dasar hukum gitu. Misalkan ada pengecualian untuk agama itu boleh, itu baru saya bisa terima. Tapi kan ini mereka juga mereka bilang itu tanpa dasarnya gitu, tanpa dasar hadisnya, tanpa dasar Al-Qur'annya. Kalau bilang meminta-minta atas dasar agama itu boleh. Nah mungkin saya di sini kurang tahu ya kalau di sini. Coba kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar aja. Dan bagaimana pendapat kalian tentang akan hal ini? Kenapa ulama-ulama kita itu tidak mengajari bahwa ayolah jika kita ingin mendapatkan uang lebih, atau jika kita harus bekerja gitu, itu harus bekerja lebih giat lagi, kita harus membuat inovasi, kita itu harus bisa menciptakan apa-apa gitu itu untuk menciptakan uang gitu. Tapi itu dibiarkan saja oleh ulama kita itu, bahwa tentang meminta-minta, tentang ngemis-ngemis gitu kepada masyarakat, kepada donatur, kepada pengusaha gitu kan. Bukan berarti tidak boleh ya di sini, tapi emang ya sesuai hadisnya aja lah gitu. Hadisnya juga bilang minta-minta tidak boleh kok. Tetap kenapa ulama kita menghalalkan itu hanya karena kepentingan agama, hanya karena untuk agama itu kan. Lalu ada lagi permasalahan yang kita hadapi di para ulama kita itu, yaitu udah telat gitu kan ya, datang ke pengajian tersebut udah telat beberapa jam, dan sekalinya dia ngomong atau sekalinya dia ceramah itu mungkin butuh waktu yang 15 hingga 30 menitan itu sekali ceramah, dan itu kan sangat-sangat gitu menurut saya sangat gak worth it gitu. Karena masyarakat itu atau umat-umat itu rela itu menunggu berjam-jam gitu hanya untuk ceramah 30 menit, dan di 30 menit itu isinya itu gitu-gitu aja gitu. Ini yang saya tangkap ya, dan ini yang saya amati selama saya mengikuti kajian-kajian, selama saya mengikuti ulama-ulama tersebut gitu. Dan ini bukan saya ngomong asal gitu kan, tapi saya juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika pengalaman kalian berbeda, kalian bisa aja tulis di komentar bagaimana pengalaman kalian akan ulama-ulama tersebut, dan bagaimana di daerah kalian, apakah sama atau tidak. Kalian bisa berkomentar di bawah. Catatan terakhir untuk para ulama, yang pertama, ayolah mulai bisa menerima kritikan-kritikan atau masukan-masukan yang untuk bersifatnya membangun. Di sini saya bukan berarti saya benci ulama, di sini bukan berarti saya menghina ulama gitu kan, tapi sini tuh justru saya sayang banget sama ulama-ulama gitu. Karena kalau gak sayang, saya akan membiarkan kesalahan-kesalahan ini terus-menerus menjadi budaya gitu. Makanya di sini saya sangat sayang sekali kepada para ulama. Saya sangat menghormati sekali kepada para ulama. Makanya saya buat video ini khusus gitu kan. Untuk membuat apa? Untuk membangun
untuk membangun ke yang lebih baik lagi gitu. Bahwa kalau kita datang ke pengajian itu, kalau kita udah diundang itu, ayolah mohon jangan terlambat gitu. Ini hal-hal yang sangat hal yang sangat sering terus menerus diulangi, dan menurut saya ini gak menjadikan contoh gitu, menjadikan contoh yang baik untuk para umat gitu. Yang kedua, ayolah kita itu jangan terus menerus membohongi kepada umat kita bahwa kita itu jangan mengejar dunia, kita itu harus mengejar akhirat. Stop lah ngomong gitu, itu bullshit sekali. Kalian juga datang ke pengajian mungkin bukan karena akhiratnya semata gitu kan. Lalu saya udah tahu, dan saya udah bikin videonya juga di ulama kok jual ayat. Kalian bisa cek videonya nanti di atas setelah beres nonton video ini. Lalu ayolah pada para ulama itu, kita itu harus bisa meyakinkan kepada umat kita itu untuk menjadi lebih giat lagi dalam bekerja gitu, bukan hanya bisa meminta-minta gitu. Karena kan jelas juga hadisnya dari meminta-minta itu haram hukumnya, tetapi kenapa kalian selalu ada pembelaan gitu atas hadis tersebut? Kalian selalu menafsirkan semau kalian, kalian selalu menafsirkan atas dasar kepentingan pribadi gitu, bahwa kalau meminta-minta untuk urusan agama, untuk mengundang kalian itu, kalian jadi diperbolehkan gitu. Ayolah rubah sikap tersebut. Kalaupun misalkan saya salah, mohon tegur saya dengan dalil atau Al-Quran yang ada gitu, atau sunnah yang ada gitu. Kalian jangan tegur saya berdasarkan tafsiran-tafsiran kalian sendiri gitu. Saya ingin tahu jika emang benar meminta-minta mengatasnamakan agama itu boleh. Saya pengen dengar langsung secara eksplisit bahwa Nabi itu mengatakan begitu, bahwa Allah juga mengatakan begitu. Saya ingin mendengar secara eksplisit kata-kata tersebut, karena saya tidak pernah menemukan kata-kata tersebut. Lalu untuk para ulama, saya mencintai kalian, saya sangat-sangat mencintai kalian, makanya saya membuat video YouTube ini. Semoga kalian dapat menerima kritikan atau masukan dari saya, karena Nabi pun tidak luput dari kritik dan masukan dari para sahabat-sahabatnya maupun dari kaum Quraisy. Karena sifat Nabi itu sangat terbuka akan kritikan, sangat sabar akan kritikan. Dan Nabi itu sangat mampu mau bermusyawarah dengan para sahabat jika ada kebijakan-kebijakan Nabi yang kurang pas menurut sahabat gitu. Nabi itu sangat-sangat terbuka untuk kritikannya. Semoga kalian juga bisa terbuka akan kritikan, karena kalian kan mengikuti ajaran-ajaran Rasul kan. Makanya saya harap kalian juga bisa menerima kritikan atau bisa menerima masukan sesuai sunnah Rasul, sesuai yang Rasul ajarkan atau yang Rasul contohkan gitu kan. Oke, mungkin cukup segini dari video kali ini. Komen jika menurut kalian ini bagus, dan komen juga jika menurut kalian ini tidak bagus atau ada masukan lain dari kalian, komen juga di bawah. Lalu jika ada salah-salah kata, mohon cerahkan saya. Dan saya sangat tidak menginginkan komentar-komentar yang buruk atau ad hominem. Maka dari ini saya sangat terbuka sekali kepada argumen-argumen yang kalian lontarkan di kolom komentar, jika itu bisa membangun kepribadian saya ke yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.